Semua mata tertuju pada Lu Ming. Segala macam pikiran melintas di benak mereka, tetapi kebanyakan dari mereka berseru kagum pada kemampuan Lu Ming. Saudara Lu, kamu telah menyembunyikan kami begitu lama. Di luar peron, Dewi Tan Xiang berbicara dengan nada yang aneh. Maafkan aku, peri, Lu Ming tidak punya pilihan lain. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan suaranya menyebar ke seluruh area. Karena dia sudah terekspos, dia harus mengakuinya. Tampaknya ini adalah era yang hebat sekarang. Bahkan di timur yang tandus, ada seseorang seperti Lu Ming. Itu benar, ini adalah zaman keemasan. Tidak ada wilayah yang bisa diremehkan. Mungkin saja muncul orang-orang jenius yang luar biasa. Seseorang menghela nafas. Hasil pertarungan Lu Ming terlalu mempesona. Sebelumnya, nama Lu Shaoxing telah mengguncang seluruh benua tengah. Baru-baru ini, dia bahkan telah bertransformasi menjadi komandan pasukan penegakan hukum dan mengalahkan Liu Yuxin, Kaisar Ilahi, Kota Singa, Anjing Neraka Berkepala Tiga, dan Anak Kegelapan secara berturut-turut. 3 di antaranya adalah favorit surga dari para pemain besar. Rekor pertempuran ini terlalu cemerlang. Lu Ming, Lu Ming, Lu Ming dari Timur Tandus. Kekuatan melahapnya yang kuat seharusnya merupakan bakat dari 9 naga. Blood Luozi menatap Lu Ming, matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, banyak ahli dari faksi pedang bela diri surgawi memiliki niat membunuh yang terpancar di mata mereka. Namun, dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani menunjukkannya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, raungan keras dari peron akhirnya menarik semua orang dari pikirannya. Mereka mengalihkan pandangan dari Lu Ming. Pertarungan antara biksu yang tidak bermoral dan Yang Potian juga telah mencapai tahap akhir. Pada akhirnya, Yang Potian bukanlah tandingan biksu tersebut. Setelah bertukar 100 gerakan, dia masih dikalahkan oleh biksu itu dan terlempar dari peron. Pada titik ini, 3 teratas telah lahir. Mereka adalah Long Chen, Lu Ming, dan biksu yang tidak berperasaan. Banyak orang yang menantikannya. Saat ini, ketiganya sangat kuat dan tak terduga. Long Chen selalu menjadi favorit surga yang terkuat. Dia adalah orang pertama yang menjadi dewa roh dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Baru saja, dia mengalahkan Tuo Basi dengan 1 pukulan, mengejutkan semua orang. Biksu yang tidak bermoral, biksu suci yang aneh di gurun barat, telah mengalahkan Yang Potian. Dia selalu tersenyum dan memiliki ekspresi tidak berbahaya di wajahnya, membuat orang merasa bahwa dia tidak dapat diduga. Lu Ming bisa dianggap sebagai kuda hitam terkuat kali ini. Dia pertama kali berubah menjadi Lu Shaoxing dan komandan pasukan penegak hukum. Sepanjang perjalanannya, dia telah mengalahkan banyak ahli dan bahkan anak ajaib seperti Anak Kegelapan. Kekuatannya tidak dapat diduga. Semua orang menantikan bentrokan antara ketiganya. Yang dinantikan semua orang adalah apakah Lu Ming atau biksu yang tidak bermoral dapat memaksa Long Chen mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Ini karena tidak ada yang tahu seberapa kuat Long Chen. Rambutku, biksu yang tidak berperasaan itu melantunkan nama Buddha dan memandang Lu Ming, haha, dermawan, jadi namamu Lu Ming. Senang berkenalan dengan Anda. Beku, kita sudah bertemu beberapa kali. Lu Ming tersenyum. Haha, benar. Kekuatan tempur Alemes Giver Lu begitu dalam sehingga sungguh mengagumkan. Aku tidak menyangka kamu akan mengalahkan Dark Child. Aku sudah sering bertarung dengan Dark Child di masa lalu, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Karena kamu bisa mengalahkannya, aku bukan tandinganmu. Saya akui kekalahan. Biksu itu terkekeh dan berbalik. Dia meninggalkan platform dengan sikap riang. Biksu yang tidak bermoral itu mengaku kalah. Dalam hal ini, hanya Lu Ming dan Long Chen yang tersisa. Garis keturunan 9 naga. Menarik. Saya ingin melihat kekuatan garis keturunan 9 naga. Long Chen, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Dia memandang Lu Ming dengan sedikit antisipasi di matanya. Antisipasi semacam ini seperti antisipasi seseorang yang sudah terlalu lama tak terkalahkan dan tidak memiliki lawan. Itu benar, Long Chen sudah terlalu lama tidak terkalahkan. Dia tak tertandingi di kalangan generasi muda. Dia membutuhkan lawan, dan dia menginginkannya. Tanpa ragu, di dalam hatinya, Lu Ming mungkin bisa menjadi lawannya. Ini bukan kesombongan, tapi pemikirannya yang sebenarnya. Aku ingin bertarung denganmu. Sayangnya, saya tidak tertarik sejak awal. Setelah mengatakan itu, Lu Ming bergerak dan melayang dari peron. Tujuan Lu Ming adalah menjadi yang kedua atau ketiga. Dia sama sekali tidak mau masuk duluan. Pemenangnya harus menikahi Xie Nianlin. Lu Ming hanya ingin tempat kedua atau ketiga dan Kaisar Suci menyetujui satu syarat. Lu Ming sebenarnya mengaku kalah. Sayang sekali. Banyak orang menghela nafas. Mereka mengira akan bisa melihat pertarungan puncak, tapi hasilnya tidak terduga. Pertama, biksu yang tidak bermoral itu mengaku kalah. Kemudian, Lu Ming pun mengaku kalah. Dengan demikian, kompetisi telah usai. Baiklah, kompetisi berakhir di sini.
Long Chen telah memenangkan tempat pertama. Dia akan segera bertunangan dengan putriku, Xie Nianlin. Xie Qitian berdiri dan mengumumkan. Selain Xie Qitian, Xie Nianlin tersenyum bahagia. Di peron, Long Chen menoleh untuk melihat Xie Nianlin dengan senyuman di wajahnya. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Long Chen dan Xie Nianlin sudah lama menjalin perasaan satu sama lain dan diam-diam berkencan. Kompetisi kali ini hanya sekedar formalitas. Xie Nianlin, Xie Qitian, dan yang lainnya semua tahu bahwa Long Chen akan menempati posisi pertama tanpa keraguan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xie Qitian juga dapat mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pasukan tuan, membunuh dua burung dengan satu batu. Mulai sekarang, Istana Matahari Surgawi dan keluarga kerajaan Xie akan menikah. Keluarga kerajaan akan menjadi lebih kuat. Seseorang menghela nafas dalam kegelapan. Long Chen berasal dari Istana Matahari Surgawi, kekuatan tuan yang sangat kuat. Dengan persatuan Long Chen dan Xie Nianlin, kedua kekuatan pasti harus bekerja sama di masa depan. Ada banyak favorit surga di keluarga kerajaan. Xie Nianjun, Xie Nianlin, Xie Yan, semuanya adalah favorit surga. Apakah keluarga kerajaan akan kembali berjaya? Petik 2. Keluarga kerajaan memang kuat. Di masa depan, mereka akan menjalin aliansi pernikahan dengan Istana Langit Matahari dan mengumpulkan dua favorit surga terkuat. Memang tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk bangkit. Namun, kekuatan lain mungkin tidak membiarkan mereka bangkit sesuai keinginan mereka. Dalam kegelapan, beberapa orang saling berbisik. Pernikahan antara keluarga kekaisaran dan Istana Matahari Surgawi memiliki dampak yang luas. Juga, Lu Ming, biksu suci yang tidak berperasaan. Tatapan Xie Qitian beralih ke Lu Ming dan biksu yang tidak berperasaan. Keduanya terbang ke peron dan memberi hormat pada Xie Qitian. Saya menyetujui satu syarat untuk tempat kedua dan ketiga. Apa yang kamu inginkan, Lu Ming? Pergilah dulu. Tatapan Xie Qitian beralih ke Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mereka akhirnya tiba. Dia telah menunggu saat ini. Tuan dari keluarga Wang, keluarga Jiang, Kaisar Surgawi, dan yang lainnya semuanya gelisah. Jika Lu Ming menyarankan agar Kaisar Suci melindunginya dari Di Yi, itu akan merepotkan. Di Yi tidak bisa berbuat apapun melawan dinasti suci kuno. Kaisar Sage, Lu Ming tidak punya hal lain untuk ditanyakan padamu. Saya hanya meminta Anda membebaskan Nianxing. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, apa? Xie Qitian mengerutkan kening. Di tempat kejadian, yang lain juga tercengang. Mereka mengira Lu Ming akan meminta teknik budidaya, teknik seni bela diri, atau harta yang tiada taranya dari keluarga kerajaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mengajukan permintaan seperti itu kepada kaisar yang bijak. Semua orang tidak menyangka bahwa permintaan Lu Ming adalah untuk membebaskan satu orang. Nianxing, siapa itu? Banyak orang yang penasaran. Nama ini sangat mirip dengan kedua putri tersebut. Konon ada seorang putri kecil di keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan berbeda dengan keluarga kerajaan. Mungkinkah Lu Ming sedang membicarakan putri kecil ini? Seseorang menebak. Pada akhirnya, banyak orang yang menghela nafas. Tidak ada gunanya Lu Ming mengemukakan kondisi ini. Dia telah menyia-nyiakan peluang besar. Namun, tatapan Lu Ming tegas. Dalam hatinya, ini adalah hal yang paling penting. Tuan dari keluarga Wang dan Jiang, Kaisar Surgawi, dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka sangat takut Lu Ming akan meminta Xie Qitian untuk melindunginya. Haha, bodoh sekali. Sang patriark klan Wang tertawa dalam hatinya. Lu Ming, jangan berhayal. Xie Nianxing adalah orang yang aneh. Anda ingin membebaskannya, sungguh sebuah lelucon. Juga, di kota Sembilan Naga di benua timur, kamulah yang berulang kali menghalangi kami dan bahkan melukai anggota keluarga kerajaanku. Saat ini, kamu masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu benar-benar berani. Xie Zhen berdiri dan menatap Lu Ming dengan dingin sambil mencaci makinya dengan keras. Apa, beraninya kamu menyakiti seseorang dari keluarga kerajaan? Lu Ming, kamu pertama kali menyelinap ke dalam pasukan penegak hukum dan dengan sengaja menghancurkan hubungan antara keluarga kerajaan dan pasukan tuan lainnya. Apa niatmu? Seorang pria parubaya berdiri dan berkata dengan dingin. Lu Ming mengenalinya. Dia adalah paman kekaisaran yang muncul di aula kehakiman ketika Lu Ming menghadapi sesepuh dari faksi pedang bela diri surga, Xie Qiu. Karena Lu Ming, hubungan mereka dengan faksi pedang bela diri surga memburuk, memaksa Xie Qiu untuk muncul. Dia sudah tidak senang dengan Lu Ming, dan sekarang, dia secara alami mencaci makinya. Itu memang putri kecil dari keluarga kekaisaran, mutan itu. Kata-kata Xie Zhen membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tapi bagaimana Lu Ming bisa mengenal putri kecil itu? Tampaknya di hutan belantara timur, keluarga kekaisaran menderita di tangan Lu Ming. Lu Ming ini benar-benar monster. Lu Ming melirik Xie Zhen dan Xie Qiu dengan dingin, lalu mengabaikan mereka dan menghadap Kaisar bijak. Kaisar Suci,
Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menempati posisi 3 besar, Anda akan dapat meningkatkan suatu kondisi. Syaratku adalah membebaskan Nianxing. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi, saya juga tidak harus memasuki aula kuno. Lu Ming berdiri tegak, tidak merendahkan atau sombong, dan tatapannya tegas. Alis Xie Qitian semakin berkerut, dan wajahnya menjadi dingin. Lu Ming, ini tidak akan berhasil. Anda sebaiknya mengubah kondisi Anda. Nada suaranya dipenuhi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Makna Xie Qitian sudah sangat jelas. Itu tidak mungkin. Namun, Lu Ming tidak akan menyerah begitu saja. Kaisar Sage, kenapa kamu tidak melepaskannya? Apakah karena garis keturunan Nianxing berbeda dari keluarga kekaisaran lainnya? Mungkinkah hanya mereka yang memiliki garis keturunan murni yang menjadi anggota keluarga Xie? Bukankah keluarga Xie akan cenderung ke arah garis keturunan gelap? Mohon maafkan pendapat bodoh junior ini, tapi cara berpikir seperti ini terlalu berlebihan. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh tempat dan semua orang terdiam. Hampir semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Betapa beraninya Lu Ming berbicara kepada kaisar bijak dengan cara seperti itu. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Lu Ming menyiratkan bahwa kaisar bijak itu terlalu bertele-tele. Berani, dia benar-benar berani. Bahkan raja lainnya tidak akan berani berbicara kepada Xie Qitian dengan cara seperti itu. Kata-kata Lu Ming terlalu mengejutkan. Beraninya kamu, Lu Ming, kamu semut rendahan. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ayahku. Kamu mendekati kematian. Xie Zhen meraung. Dia pantas mati 10.000 kali dan seluruh klannya harus dimusnahkan. Xie Qiyu berteriak dengan dingin. Meskipun kata-katanya singkat, niat membunuhnya melonjak. Xie Qitian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih mengerutkan kening, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lu Ming terus mengabaikan Xie Zhen dan Xie Qitian. Dia bahkan tidak melihat mereka dan terus menghadapi Xie Qitian. Garis keturunan hanyalah alat bagi seniman bela diri. Itu tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Jika Anda menggunakannya dengan baik, itu bagus. Jika Anda tidak menggunakannya dengan baik, itu tidak baik. Kuncinya tetap pada orang yang menggunakannya. Suara Lu Ming keras dan jelas, tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak takut dan membantah dengan tegas. Konyol, itu tidak masuk akal. Xie Nianxing adalah keturunan asing. Dia seorang pemberontak. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan berbalik melawan kita. Xie Zhen terus mencaci makinya. Haha, sebuah lelucon. Apa yang dimaksud dengan garis keturunan pemberontak? Saat itu, bukankah prajurit surgawi surga yang kacau balau dipaksa keluar? Jika seluruh keluarga kekaisaran memperlakukannya dengan setara, tanpa penghinaan atau penindasan apapun, mengapa dia mengkhianati kita? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Di keluarga kekaisaran, aura menakutkan tiba-tiba meledak. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Lu Ming. Fanatik yang berani, kamu mendekati kematian. Dia harus dibunuh. Kejahatan keji. Satu demi satu, lolongan terdengar saat keberadaan yang kuat menjadi marah. Aura mengerikan mereka memenuhi langit seolah-olah dunia akan hancur. Tekanan tanpa akhir menekan Lu Ming. Ada banyak makhluk tertinggi di antara mereka. Ledakan. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi dia masih tertekan oleh tekanan itu. Tubuhnya gemetar dan dia mundur dengan cepat, seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Prajurit surgawi surga yang kacau adalah hal yang tabu bagi keluarga kerajaan. Lu Ming sebenarnya berani menyebutkannya pada kesempatan seperti itu. Dia telah menyentuh titik sakit keluarga kerajaan. Kaisar Sage, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa seorang penguasa tidak bisa diejek. Terlebih lagi, Anda adalah kaisar yang bijak. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Lu Ming berteriak. Dia sudah sampai sejauh ini hari ini dan tidak ada jalan keluar. Lu Ming tidak perlu takut. Dia hanya bisa bergerak maju dengan berani. Ketika saya mengatakan saya akan menyetujui satu syarat, maksud saya itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Kata Xie Qitian. Apa sulitnya kondisi saya? Terlebih lagi, Nianxing adalah putri Anda, putri kandung Anda. Apakah kamu melahirkannya hanya untuk mengurungnya seumur hidupnya? Lu Ming berteriak. Esensi vital dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan dan kehendak 5 warna menyelimuti tubuhnya untuk menahan tekanan yang menekannya. Kurang ajar, teman-teman. Bunuh orang ini. Xie Zhen meraung. Niat membunuhnya tidak terbatas, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Kembali ke 9 naga, dia pergi ke sana sebagai pangeran dari dinasti Sein kuno. Dia seharusnya tinggi dan perkasa, tetapi Lu Ming telah mengalahkannya di depan semua orang, membuatnya malu. Dia selalu menyimpan dendam terhadap Lu Ming. Bahkan setelah sekian lama, dia belum melupakannya. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, dia tentu tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi ribuan bagian. Membunuh. 2 penjaga berbaju besi berteriak. Aura menakutkan meledak saat mereka melangkah maju untuk membunuh Lu Ming.
Semua orang menghela nafas dan berpikir bahwa Lu Ming pasti akan mati hari ini. Sangat disayangkan kehilangan keajaiban seperti itu. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Xie Qitian berbicara dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Kedua penjaga itu segera berhenti, dan anggota keluarga kekaisaran lainnya juga menarik aura mereka. Lu Ming merasakan tubuhnya rileks dan dia menghela nafas lega. Lu Ming, aku seorang kaisar, dan aku menepati janjiku. Namun, kondisi Anda adalah masalah penting bagi keluarga kerajaan, dan saya tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Bagaimana dengan ini? Nianxing sekarang berada di wilayah Iblis Jurang, berjuang untuk keluarga kerajaan dan membunuh klan Mosa. Jika kamu ingin memasuki wilayah Iblis Jurang Maut dan membunuh klan Mosa, setelah kamu membunuh cukup banyak anggota klan Mosa dan mengumpulkan prestasi yang cukup untuk keluarga kerajaan, aku akan membiarkanmu pergi bersama. Xie Qitian bergumam pada dirinya sendiri. Mata Lu Ming berbinar, kata-kata Xie Qitian berarti dia sudah menyerah. Apakah perkataan kaisar bijak itu benar? Lu Ming menatap Xie Qitian. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Siapapun yang memasuki wilayah Iblis Jurang dan membunuh klan Mosa akan diberi poin. Selama kalian bisa mendapatkan 10.000 poin, aku berjanji akan membiarkan kalian berdua pergi bersama dan tidak pernah mengganggu urusan Nianxing lagi. Kata Xie Qitian. Baiklah, saya setuju, kata Lu Ming. Lu Ming percaya bahwa Xie Qitian tidak akan menarik kembali kata-katanya di depan begitu banyak kaisar dan rakyat. Lu Ming paham betul bahwa tidak mudah pergi ke wilayah Iblis Jurang Maut untuk memburu klan Mosa. Namun, masih ada harapan. Apalagi identitasnya sudah terungkap, Di Yi mungkin akan segera mengetahuinya. Memasuki wilayah Iblis Jurang Maut, dia tidak hanya bisa menemukan Xie Nianxing, tapi dia juga bisa menghindari Di Yi untuk saat ini. Bagi Lu Ming, itu berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat ini, mata Xie Zhen, Xie Qiyu, dan yang lainnya berkedip. Mereka tidak mengatakan apapun, dan tidak diketahui apa yang mereka pikirkan. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Setelah jamuan makan selesai, aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke alam iblis Tartarus. Kata Xie Qitian. Segera setelah itu, Xie Qitian bertanya kepada biksu yang tidak bermoral itu tentang kondisinya. Biksu yang tidak bermoral itu sangat pintar. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyebutkannya untuk saat ini dan akan menyebutkannya di masa depan. Bagus. 3 hari dari sekarang, 10 besar akan dapat memasuki aula kuno Kaisar Suci untuk memahami Dao. Xie Qitian mengumumkan, dan perjamuan berlanjut. Perjamuan berlangsung setengah hari sebelum berakhir. Pasukan Tuan mulai pergi satu per satu. Tuan dari keluarga Wang, keluarga Jiang, dan Kaisar Ilahi juga pergi dengan tergesa-gesa. Mereka harus segera kembali ke timur yang tandus untuk melaporkan kepada Di Yi tentang Lu Ming. Itu terlalu aneh. Lu Ming masih berada di sekte jimat-jimat. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di benua tengah dan sekarang dia akan memasuki jurang alam iblis. Di Yi harus mengetahui hal ini sesegera mungkin. Segera, semua orang bubar. Lu Ming, ikut kami. Kedua penjaga berbaju besi mendatangi Lu Ming dan berkata dengan dingin. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke mereka berdua dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka sama sekali. Budidaya mereka tidak dapat diduga. Ke wilayah iblis jurang maut. Kata Lu Ming. Itu benar. Kaisar bijak memerintahkan kami untuk membawamu ke alam iblis jurang maut. Pintu masuk ke alam iblis jurang berada di sebelah utara kota suci. Kata salah satu penjaga lapis baja. Silakan. Lu Ming mengangguk. Kedua penjaga lapis baja itu memimpin dan Lu Ming mengikuti di belakang. Mereka menuju ke utara kota suci. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sisi utara kota suci. Setelah melewati lapisan demi lapisan penghalang, mereka sampai pada pintu cahaya yang besar. Sepanjang jalan, Lu Ming melakukan perhitungan cepat. Mereka telah melewati 18 pos pemeriksaan. Setiap pos pemeriksaan memiliki susunan yang sangat kuat dan dijaga oleh para ahli yang kuat. Dapat dilihat bahwa keluarga kekaisaran sangat mementingkan tempat ini. Ini adalah pintu masuk ke alam iblis jurang maut. Ambil token giok ini. Selama Anda membunuh anggota klan iblis di alam iblis jurang maut, token giok akan merasakannya dan Anda akan mendapatkan poin yang sesuai. Salah satu penjaga lapis baja memperkenalkan. Namun, ada sedikit senyuman dingin di kedalaman matanya. Terima kasih banyak. Lu Ming mengambil kartu giok dan menyimpannya. Baiklah, ayo masuk, kata salah satu penjaga. Lu Ming mengangguk dan berbalik. Dia melangkah ke pintu cahaya dan menghilang. Hehe. Kamu ingin mendapat 10.000 poin di Abyss Demon Realm. Bermimpilah, tetap di sana selama sisa hidup Anda. Langkah kaisar bijak sungguh brilian. Kedua penjaga itu mencibir, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, di istana, Xie Zhen dan Xie Qiyu sedang duduk berhadapan di sebuah aula. Langkah saudara kekaisaran memang brilian. Anda tidak hanya menutup mulut Lu Ming, tetapi Anda juga memenuhi janji Anda. Saya sangat terkesan.
Xie Qiu menyesap teh roh dan tersenyum. Hampir tidak mungkin untuk membunuh Mosa di wilayah iblis jurang dan mendapatkan 10.000 poin. Tapi aku masih merasa tidak nyaman. Xie Zhen mengerutkan kening, jalang itu, Xie Nianxing, terlalu berbakat. Dia tidak lebih lemah dari tokoh-tokoh teratas. Terlebih lagi, dia telah membangkitkan garis keturunan tipe gelap. Dia seperti ikan di air di wilayah iblis jurang maut. Ia masih bisa mengolah dan meningkatkan budidayanya. Adapun Lu Ming itu, dia bahkan lebih mengejutkan. 3 tahun yang lalu, dia hanya berada di alam lautan jiwa, dan budidayanya lebih rendah dari saya. Namun, hanya dalam 3 tahun yang singkat, budidayanya telah melonjak ke alam dewa spiritual tingkat ketiga. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan, dan dia telah mengalahkan banyak jagoan besar dan jenius berturut-turut. Menurutku, tidak ada yang bisa menekannya kecuali Long Chen. Saya tidak bisa tenang selama orang seperti itu masih hidup. Kamu ingin membunuhnya di jurang alam iblis, kata Xie Tianyu. Itu benar, namun, meskipun kultivasi Lu Ming ini hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga, kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Saya khawatir bahkan dewa spiritual tingkat 6 biasa pun tidak bisa menandinginya. Untuk membunuhnya, kita harus memobilisasi dewa spiritual tingkat ketujuh atau keberadaan yang lebih kuat. Namun, dengan otoritas saya tidak dapat memobilisasi keberadaan yang kuat seperti itu. Oleh karena itu, aku memerlukan bantuan Paman Kekaisaran. Kata Xie Zhen. Kamu benar, kita tidak bisa membiarkan Lu Ming hidup. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh Xie Nianxing dan mutan lainnya. Wajah Xie Qiu menunjukkan senyuman dingin. Terima kasih banyak, Paman Kekaisaran. Xie Zhen sangat gembira saat mengucapkan terima kasih. Setelah Lu Ming melangkah ke pintu cahaya, dia keluar dari pintu cahaya lainnya. Di mana tempat ini? Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa dia telah tiba di tempat lain. Tempat ini sepertinya adalah sebuah kota. Di atas kota, terdapat perisai cahaya besar yang menutupi seluruh kota, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan di luar perisai cahaya. Apakah ini wilayah iblis jurang maut? Hati Lu Ming tergerak. Orang lain telah datang. Sebuah suara terdengar dari samping. Lu Ming melihat beberapa pria kekar berbaju besi. Kakak, apakah ini wilayah iblis jurang maut? Lu Ming maju dan bertanya. Itu benar, ini adalah wilayah iblis jurang maut. Kami dari keluarga kerajaan, dan kami bertanggung jawab menjaga kota ini dan mencegah klan Vian menyerang pintu keluar di sini. Mengapa kamu datang ke sini? Salah. Satu pria kekar menjelaskan dan bertanya. Saya di sini untuk memburu klan Mo Sa dan mendapatkan poin. Lu Ming berkata, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Orang buangan lainnya, setelah mendengar kata-kata Lu Ming, wajah beberapa pria kekar itu menjadi dingin dan mereka mencibir. Orang buangan, Lu Ming mengerutkan kening. Baiklah, kamu bisa bermalam di kota ini. Bulan berada tinggi di langit sekarang, dan Ki Iblis berada pada titik terkuatnya. Untuk mencegah Ki Iblis merembes ke dalam, kota ini sekarang ditutup rapat dan tidak akan dibuka. Anda dapat meninggalkan kota besok. Seorang pria berbaju besi melambaikan tangannya dan berkata. Lu Ming mengangguk. Dia tidak bertanya lebih jauh dan meninggalkan tempat itu dengan langkah besar. Tidak lama kemudian, Lu Ming datang ke sebuah jalan dan menyadari bahwa ada cukup banyak orang di sini. Namun, masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat dan semuanya ahli. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, ia menemukan bahwa ada banyak keberadaan alam dewa spiritual. Orang-orang ini dikirim oleh keluarga kekaisaran untuk menjaga tempat ini. Lu Ming berjalan berkeliling dan bertanya-tanya. Memang benar, dia tidak bisa meninggalkan kota sekarang. Dia harus menunggu sampai besok. Lu Ming dengan santai menemukan tempat yang tenang dan duduk bersila, menunggu dengan tenang. Lebih dari 1 jam setelah Lu Ming memasuki tempat itu, pintu cahaya di wilayah iblis jurang menyala dan 4 tetua muncul. Segera setelah keempat lelaki tua itu muncul, aura menakutkan terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan ekspresi para lelaki lapis baja itu berubah. Kalian, apa yang kamu bicarakan? Salah satu pria lapis baja bertanya. Salah satu lelaki tua itu melambaikan tangannya dan sebuah tanda muncul di tangannya. Ketika orang-orang lapis baja melihat token itu, mereka segera menegakkan tubuh mereka dan menunjukkan ekspresi hormat. Jadi itu Anda, tuan-tuan, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang? Salah satu pria lapis baja bertanya dengan hati-hati. Apakah ada pemuda yang masuk lebih awal? Orang tua dengan token itu bertanya. Tuanku, apakah yang Anda maksud adalah orang-orang buangan? Dia datang sekitar 1 jam yang lalu, jadi dia seharusnya berada di suatu tempat di kota sekarang. Pria lapis baja itu menjawab dengan hormat. Di suatu tempat di kota. Keempat lelaki tua itu mengangguk dan pergi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari kedua. Lu Ming terbang menuju tembok kota. Mereka yang ingin meninggalkan kota, cepat tinggalkan kota.
Di gerbang kota, seorang pria kekar berbaju perang berteriak. Pada saat ini, gerbang kota telah terbuka hingga celah yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Dari lubang itu, kabut hitam menyebar. Sosok Lu Ming melintas dan dia bergegas keluar dari lubang itu. Apakah ini wilayah iblis jurang maut? Setelah bergegas keluar kota, cahaya tiba-tiba meredup. Cahaya antara langit dan bumi sangat redup, dan ada kabut hitam yang melayang di antara langit dan bumi. Seluruh daratan gelap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari di langit. Namun matahari juga gelap dan terkesan sangat menyengat. Tempat ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat, tetapi tidak ada ki spiritual langit dan bumi di sini. Lu Ming merasakan dan menyadari bahwa tidak ada energi spiritual di dunia ini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan energi iblis yang kental. Akan sangat sulit bagi prajurit biasa untuk berkultivasi di sini. Karena tidak ada ki spiritual di langit dan bumi, mereka hanya bisa menyerap ki iblis dan memurnikannya. Namun, kesulitan memurnikan ki iblis puluhan atau bahkan ratusan kali lebih sulit daripada memurnikan ki spiritual langit dan bumi. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Lu Ming. Dia memiliki garis keturunan 9 naga dan dapat melahap serta memurnikan segalanya. Dia juga bisa dengan cepat memperbaiki ki iblis. King kecil, kamu di mana? Lu Ming melihat ke kejauhan. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Tidak lama setelah Lu Ming menghilang, 4 tetua bergegas keluar kota di belakangnya. Ekspresi mereka berubah dan mereka mengejar Lu Ming. Lu Ming berjalan maju dan mengukur wilayah iblis jurang maut. Alam iblis jurang maut sangat luas dan tidak terbatas, dengan gunung, sungai, dan segalanya. Dikatakan bahwa itu adalah bidang tengah yang sangat besar yang secara otomatis berevolusi menjadi dunia tanpa batas. Ada banyak makhluk hidup dan tumbuhan di sini. Sebagian besar tanaman berwarna hitam atau merah tua. Ada juga binatang iblis yang kuat di sini. Namun, binatang iblis ini lahir dari penyerapan ki iblis dan disebut binatang iblis. Mereka memiliki kecerdasan yang rendah, namun mereka sangat kuat. Tentu saja, penguasa wilayah iblis jurang maut adalah klan Mosa. Dikatakan bahwa klan Vien adalah klan besar di benua hutan belantara ilahi sejak dahulu kala. Mereka menduduki wilayah yang luas, tetapi kemudian dikalahkan oleh umat manusia dan melarikan diri ke wilayah iblis jurang maut. Namun, mereka masih sangat kuat dan sering menyerang klan Xie dari dinasti Sein kuno. Oleh karena itu, keluarga kerajaan telah mengirimkan pasukan untuk menjaga pintu masuk. Terlebih lagi, klan Vien sangat licik. Mereka bisa terbang di langit dan bersembunyi di bawah tanah di wilayah iblis 9 jurang, jadi sangat sulit untuk membunuh mereka. Meskipun keluarga kerajaan dan keluarga Xie sesekali mengirim ahli untuk membunuh mereka, mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Mereka merupakan ancaman besar bagi keluarga kerajaan. Ada juga rumor bahwa alasan mengapa prajurit Dewa Surga yang kacau, Xie Luan, mampu melancarkan pemberontakan dan menimbulkan kerugian besar pada klan kerajaan Xie adalah karena dia mendapat bantuan dari klan iblis dari alam iblis. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam keluar dari puncak gunung di bawah dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menuju ke Lu Ming. Apa? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengulurkan 2 jari dan menjentikkannya dengan akurat ke arah cahaya gelap, membuatnya terbang. Ini adalah klan iblis. Lu Ming melihat makhluk yang menyerangnya. Itu adalah makhluk hidup berbentuk manusia yang 2 kepala lebih pendek dari Lu Ming. Makhluk hidup ini ditutupi rambut hitam dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Di sayapnya terdapat duri tulang hitam yang tajam. Itu adalah paku tulang yang sama yang baru saja menusuknya. Terlebih lagi, makhluk hidup ini memiliki mulut penuh taring dan penampilan yang sangat ganas, seperti Asura dalam legenda. Ini adalah klan Mosa. Manusia, bunuh. Anggota klan Mosa melolong. Dia memegang taji tulang hitam di tangannya. Dia mengepakkan sayapnya dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Taji tulang di tangannya seperti pedang tajam. Klan Mosa ini setara dengan seniman bela diri manusia dari alam embrio roh tingkat kelima. Lu Ming melambaikan tangannya, dan sinar tombak muncul. Itu melintas dan menghilang seperti sambaran petir, terbang keluar dan membunuh anggota klan De Vien. Kemudian, sebuah kartu giok muncul di tangan Lu Ming. Namun, tidak ada reaksi dari token jade. Bukankah mereka mengatakan bahwa membunuh Mosa akan memberikan poin yang sesuai? Kenapa tidak ada reaksi? Lu Ming sedikit mengernyitkan alisnya. Kemudian, dia terbang mendekati mayat Mosa, tapi tetap tidak ada reaksi. Tidak ada poin yang muncul sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kerutan di dahi Lu Ming semakin dalam. Tidak bagus, Lu Ming. Ada beberapa makhluk kuat yang terbang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Mereka datang dari arah kota asalmu. Dan, yang baru saja tiba di jurang alam iblis, merangkak keluar dan tiba-tiba berteriak. Ada berapa banyak eksistensi kuat di sana? Mungkinkah kamu juga di sini untuk memburu klan Mosa? Lu Ming bergumam dan melihat ke arah itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
4 lampu pelangi melesat melintasi langit dan terbang dengan kecepatan ekstrim, membawa serta sonic boom yang bergemuruh. Ketika dia melihat Lu Ming, matanya tiba-tiba berbinar, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Ada niat membunuh, dia di sini untuk membunuhku. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Lu Ming, mati. Seorang tetua berjubah hitam meraung, suaranya mengguncang cakrawala. Pedang tempur berwarna perak terhunus dari punggungnya. Cahaya pedang perak menerangi wilayah iblis jurang gelap, membelah langit. Pedang Qi yang menakutkan langsung melintasi jarak ratusan mil dan menebas ke arah Lu Ming. Tidak baik, ini adalah alam dewa spiritual tingkat ke-8. Lu Ming terkejut. Kekuatan pedang ini terlalu menakutkan, sangat menakutkan, seolah bisa menghancurkan segalanya. Selain itu, kecepatannya sangat cepat sehingga Lu Ming bahkan tidak punya waktu untuk melakukan fusi meridian darah. Dia hanya bisa mengeluarkan 7 sinar energi naga dari 9 meridian darah naga dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, ruang di antara alisnya bersinar dan pagoda merah kecil muncul. Itu meluas dengan cepat dan diblokir di depan Lu Ming. Dentang, kilauan pedang perak menebas menara merah. Kekuatan yang menakutkan membuat menara merah terbang dan menabrak Lu Ming. Lu Ming dan menara merah seperti dua bola meriam, terbang mundur. Ledakan, Lu Ming menabrak puncak gunung, menghancurkan puncak gunung. Tubuhnya terbang kembali beberapa mil sebelum berhenti di udara, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming terluka dalam satu gerakan. Bas, whoosh. Keempat tetua muncul di sekitar Lu Ming dan mengelilinginya. Aura mengerikan mereka berkembang tanpa ada penyembunyian, membentuk tekanan mengerikan yang menekannya. Dua berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7, dan dua berada di alam dewa spiritual tingkat 8. Lu Ming bisa merasakan kekuatan keempat orang itu. Keluarga kerajaan Xie benar-benar tercela. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman mengejek. Untuk bisa memasuki tempat ini untuk membunuhnya, selain keluarga kerajaan dan keluarga Xie, tidak akan ada kekuatan kedua. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa keempat orang ini pasti dikirim oleh keluarga kerajaan Xie. Lu Ming tidak menyangka keluarga kerajaan Xie, keluarga kerajaan dari dinasti Sein kuno, menjadi begitu tercela. Dia berjanji padanya di depan orang lain, tapi diam-diam mengirim orang untuk membunuhnya. Selain itu, mereka sangat menghormatinya, mengirimkan dua dewa spiritual tingkat 7 dan dua dewa spiritual tingkat 8. Orang seperti ini dianggap sebagai dewa spiritual tingkat tinggi. Bahkan di antara berbagai kekuatan, dia dianggap ahli top. Mereka yang mampu berkultivasi ke tingkat ke-7 alam dewa spiritual ke atas tidak lemah dalam bakat mereka. Secara umum, akan sulit bagi mereka yang memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kedua atau ketiga untuk berkultivasi ke alam dewa spiritual tingkat ke-7 ke atas. Mereka yang mampu mencapai tingkat ke-7 alam dewa spiritual ke atas biasanya akan membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-4 ke atas. Tidak ada keraguan bahwa orang seperti itu pasti menguasai teknik bela diri tingkat dewa dan sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan tempur Lu Ming, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan atau bahkan membunuh seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat 6. Namun, dia pastinya bukan tandingan seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Belum lagi keberadaan dewa spiritual tingkat 8. Menghadapi dewa spiritual tingkat 8, peluang Lu Ming untuk bertahan hidup sangat kecil. Kali ini, itu benar-benar pembunuhan. Kurang ajar, keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa Anda komentari. Anda ingin menyelamatkan Xie Nianxing. Sungguh mimpi yang liar. Seorang tetua di alam dewa spiritual tingkat ke-7 mencaci maki. Pedang pertempuran digantung di atas kepalanya, dan niat pedang yang menakutkan muncul di udara. Hehe, bertindak satu arah di depan orang lain dan lain di belakang orang lain. Untuk melakukan hal yang tercela dan tidak tahu malu seperti itu, bagaimana Anda bisa memiliki wajah untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan? Tidak heran keluarga Xie menolak. Lu Ming mencibir. Beraninya kamu. Anda sedang mendekati kematian. Semuanya, kalian akan menjaga antrean untukku. Serahkan anak ini padaku. Aku akan membunuhnya hari ini. Orang tua dengan pedang mengambang itu berteriak dengan niat membunuh yang tajam. Baiklah, aku serahkan dia padamu. Tetua di alam dewa spiritual tingkat 8 yang telah menyerang sebelumnya mengangguk dan mundur bersama dua orang lainnya. Mereka membentuk pengepungan besar, mengelilingi Lu Ming dan rekannya di tengah dan memblokir semua rute pelarian Lu Ming. Bas! Pedang itu bergetar saat dipegang oleh lelaki tua itu. Matanya dipenuhi kegembiraan dan dia berkata dengan senyum galak, Lu Ming, ingat, orang yang membunuhmu adalah Xie. Bas! Pedang itu menebas dan kekuatan pedang memenuhi udara. Sinar pedang yang besar dan menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Garis keturunan ketiga muncul di atas kepala Lu Ming. Gumpalan energi melonjak ke tubuh Lu Ming, mengubah rambut hitam panjangnya menjadi merah darah. Di saat yang sama, garis keturunan ketiga menggeliat dan berubah menjadi tombak panjang. Bas! Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan menyapukannya, bertabrakan dengan sinar pedang.
Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan menyebar ribuan mil jauhnya. Tubuh Luming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kekuatan tempur alam dewa spiritual tingkat ketujuh memang menakutkan. Luming diam-diam terkejut. Kekuatan tempurnya di alam dewa spiritual tingkat ketujuh telah sepenuhnya melampaui Luming. Mati. Jadi bagaimana jika Anda adalah favorit surga yang namanya menggemparkan dunia? Jadi bagaimana jika dia adalah favorit surga yang langka? Kamu masih akan mati di tanganku. Xie melolong, niat pedangnya semakin kuat saat dia menyerang Luming. 9 naga muncul di atas kepala Luming. Luming berubah menjadi 9 naga. Dengan kekuatan garis keturunan ketiganya, dia melancarkan serangan kekerasan dan melawan Xie. Xie juga menggunakan fusi garis keturunannya. Garis keturunan Xie adalah pedang tingkat dewa tingkat kelima. Di bawah aktivasi budidaya dewa spiritual tingkat ketujuh, itu sangat kuat. Luming benar-benar tertekan. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah terjadi, dan beberapa luka pedang telah muncul di tubuh 9 naga. Kekuatan tempur orang ini sungguh menakjubkan. Dengan budidayanya di alam dewa spiritual tingkat ketiga, dia sebenarnya mampu bertarung dengan Xie untuk waktu yang lama. Sungguh sulit dipercaya. Kata seorang tetua di sampingnya. Meskipun dia hendak membunuh Luming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di alam dewa spiritual, akan lebih sulit untuk bertarung lintas level saat seseorang maju. Mampu melawan begitu banyak gerakan dengan ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dengan budidaya alam dewa spiritual tingkat ketiga benar-benar terlalu mengejutkan. Sungguh tidak terbayangkan. Mereka telah hidup selama ribuan tahun, tapi ini pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Bakat anak ini benar-benar menantang surga. Di benua hutan belantara ilahi, selain Long Chen, tidak ada yang bisa menandinginya. Pada waktunya, ia akan menjadi kaisar yang menakutkan dan tak terkalahkan. Sayangnya, anak ini terlalu melanggar hukum. Hanya kematian yang menantinya. Kata sesepuh lainnya, suaranya dingin, tapi matanya dipenuhi kejutan. Bocah, mati. Xie meraung, kecakapan bertarungnya semakin ganas. Setelah bertukar lusinan gerakan, dia masih tidak bisa membunuh Luming. Dia merasa sangat malu dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Pak Tua, kamu telah berkultivasi selama ribuan tahun dan hanya memiliki kekuatan tempur yang kecil ini. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Luming berbicara dengan sinis, tapi dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Lingkungan sekitar ditutup oleh 3 pembangkit tenaga listrik. Terlalu sulit untuk ditembus. Hal utama adalah bahwa alam dewa spiritual tingkat ke-8 terlalu kuat. Jika ada 4 keberadaan alam dewa spiritual tingkat ke-7, Luming akan memiliki keyakinan penuh dalam menerobos langkah menghentak surga 9 naga. Namun, dengan 2 keberadaan alam dewa spiritual tingkat 8, kemungkinan Luming menerobos sangat kecil. Bocah nakal, kamu pikir kamu jenius. Seorang jenius yang sudah mati bukanlah seorang jenius. Biar ku beritahu, setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan mengejar Xian Yanxing. Jika kamu ingin pergi, bermimpilah. Xie dengan dingin berteriak, serangannya menjadi lebih ganas. Ledakan, mata Luming memerah saat dia berteriak, kamu masih ingin membunuh King kecil. Binatang rendahan itu seharusnya sudah mati sejak lama. Kali ini, aku akan menjaganya juga. Xie mencibir, kalian semua pantas mati, bunuh. Membunuh. Luming meraung marah. Meridian darah ketiganya bergetar dan gumpalan energi melonjak ke arah Luming, memenuhi hatinya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh Luming sudah sangat kuat ketika Xie mengatakan bahwa mereka akan membunuh Xian Yanxing. Ditambah dengan kekuatan garis keturunan ketiganya, yang ada hanya niat membunuh yang tak ada habisnya di pikirannya. Nak, berhenti. Anda tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan garis keturunan Anda. Jika tidak, Anda akan menjadi boneka yang hanya tahu cara membunuh. Dandan memanggil Luming, membuatnya hampir tidak bisa mempertahankan kejelasan. Pada saat ini, tubuh Luming sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. 9 naga memancarkan warna merah darah yang kental. Bas, 9 naga mengayunkan cakarnya ke arah Xie. Tidak bagus, kekuatan ini. Mata Xie membelalak kaget. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan di tubuh Luming meningkat secara eksplosif, terutama niat membunuhnya. Sangat menakutkan, seolah dia ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Itu membuat hatinya menjadi dingin dan dia menggigil. Cakar 9 naga mencakarnya, dan dia tampak tercekik. Xie mengeluarkan raungan histeris dan meluncurkan serangan terkuatnya untuk bertabrakan dengan cakar naga 9 naga.